Halo Sobat ASN di seluruh penjuru tanah air, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Bukan sekedar nilai, tapi gaya hidup. Saya Jenia akan menemani obrolan santai tapi penuh makna hari ini. Bersama 4 rekan ASN yang punya segudang pengalaman seru dan inspiratif, yuk langsung kenalan. Halo, saya Afan dari Dinas Perhubungan, bagian manajemen rekayasa lalu lintas. Saya El Haris di Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Halo, saya Igo dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Halo, saya Ibnu dari Dinas Perhubungan bagian UPT Sarana Prasarana. Oke, kita mulai dulu dari pemahaman dasarnya ya. Nilai berakhlak ini sebenarnya apa sih dan kenapa penting banget buat kita sebagai ASN? Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini tuh jadi inti dari nilai ASN di Indonesia. Nilai ini nggak cuma ditulis di dinding kantor, tapi harus jadi napas dan arah gerak kita semua. Benar tuh. Contohnya di bidang saya, manajemen rekayasa lalu lintas. Berorientasi pelayanan itu bukan hanya mengatur jalan, tapi memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Jadi kita nggak boleh cuma fokus ke teknis, tapi ke dampaknya bagi masyarakat. Baik. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman sendiri, pernah nggak sih mengalami dilema atau tantangan, tapi akhirnya memilih untuk kembali ke nilai berakhlak? Dari aku sih, karena aku di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dilemanya itu ketika kita tidak ada di jam kerja dan posisi kita lagi di rumah, yang pengennya kita aktivitas dengan keluarga ya. Mengingat pekerjaan kita terkait perencanaan pembangunan dan tugas saya terkait menghandle beberapa OPD. Jadi kita harus siap sedia membantu, mengarahkan, dan harus komunikatif, mengingat itu bagian dari penerapan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kalau saya pribadi lebih ditekankan kepada nilai pelayanan publik yang mana kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus selalu prima dalam melakukan pelayanan, baik itu kepada pemerintah desa, masyarakat desa, maupun lembaga desa, serta harus cermat dan adaptif ketika kami ke lapangan menghadapi berbagai masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap desanya. Nah, kalau saya sebagai pegawai Dinas Perhubungan, terutama di UPT Sarana Prasarana, saya juga sering menemukan beberapa teman ASN juga yang merasa belajar itu nggak penting. Tapi disitulah nilai kompeten dan adaptif diuji. ASN harus siap berkembang dan terbuka. Jadi dengan perubahan. Kalau boleh jujur, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai ini di lingkungan kerja kita? Hmm, Menurut saya sih budaya lama ya. Kadang senioritas dan ego menghambat kolaborasi. Tapi saya coba mulai dari tim kecil, ajak diskusi, terbuka, bangun kepercayaan. Kalau ada sih terkait perencanaan, jadi tantangannya kita lebih ke usulan masyarakat yang banyak sehingga tidak terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Di sini kita harus menerapkan nilai kompeten di mana harus memprioritaskan usulan berdasarkan data dan urgensinya juga. Dan tantangan terbesar bagi saya itu menjaga integritas di tengah godaan dan tekanan. Apalagi di desa saya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, banyak hal-hal yang berkaitan dengan integritas yang perlu diperhatikan secara lebih. Kalau tantangan saya lebih ke nyemangatin rekan di kantor sih untuk terus belajar dan kita pakai pendekatan mulai dari personal, mentoring, dan saya kasih contoh juga bahwa kompetensi itu bikin kita jadi lebih percaya diri. Wah, luar biasa ya. Terakhir, yuk kita kasih closing statement masing-masing, harapan atau pesan moral tentang ASN yang berakhlak. Menurut saya, ASN adalah pelayan publik.
Tugas kita bukan sekedar menjalankan perintah, tapi memastikan masyarakat merasakan dampak positif dari kehadiran kita di negara. Saya nilai berakhlak itu bukan sekedar teori saja, melainkan dari hal kecil, dari hadir tepat waktu, melayani dengan senyum, dan mau mendengar. Itu merupakan nilai berakhlak. Dengan menjunjung tinggi nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kita sebagai ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas. Kalau semua SN itu menerapkan nilai-nilai dari ini secara konsisten, maka birokrasi kita akan makin tangguh dan responsif terhadap tantangan zaman. Keren banget. Terima kasih banyak Afan, El Haris, Igo, dan Ibnu. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh ASN di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap melayani, dan teruslah menjadi ASN yang berakhlak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.